Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Nuslia Azahra NIM 122. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Pendapatan, Religiusitas, Akuntabilitas, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan terhadap minat muzaki membayar zakat di Lazismu Kota Purwokerto. Bab 1 Pendahuluan. Lazismu adalah lembaga zakat infak dan sodaqoh Muhammadiyah, lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif, dana zakat, infak, sodaqoh, wakaf, dan dana kedermawan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, instansi lainnya. Berdirinya Lazismu dilatar belakangi oleh dua faktor. Faktor pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Faktor yang kedua yaitu zakat diyakini mampu bersumbangsi dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mampu mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang baik dan dapat dipercaya diharapkan mampu menjadi sumber-sumber yang potensial dalam mewujudkan kesejahteraan sesuai masyarakat. Oleh karena itu, lembaga mempunyai peran dan wewenang untuk meningkatkan penerimaan zakat. Setiap potensi zakat yang ada diharapkan mampu terrealisasi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apakah tingkat pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat di Kota Purwokerto? 2. Apakah religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat di Kota Purwokerto? 3. Apakah akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat di Kota Purwokerto? Yang keempat, apakah kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat di Kota Purwokerto? Yang kelima, apakah pengetahuan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat muzaki membayar zakat di Kota Purwokerto? Pembatasan masalah. Dari identifikasi masalah, penulisan melakukan pembatasan masalah dengan tujuan dan pembahasan selanjutnya tidak mengalami perluasan. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Objek penelitian ini adalah muzaki di Purwokerto. Yang kedua, variabel dalam penelitian ini adalah pengaruh tingkat pendapatan, religiusitas, akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan pengetahuan terhadap minat muzaki membayar zakat di Baitulmal Kota Purwokerto. Yaitu variabel tingkat pendapatan, religiusitas, akuntabilitas, kualitas pelayanan. Tujuan penelitian. Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui apakah pengaruh signifikan tingkat pendapatan secara parsial terhadap minat muzaki membayar zakat di Kota Purwokerto. 2. Untuk mengetahui pengetahuan signifikan religiusitas secara parsial terhadap minat muzaki membayar zakat di Kota Purwokerto. 3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan akuntabilitas secara parsial terhadap minat muzaki membayar zakat di Kota Purwokerto. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh signifikan kualitas pelayanan secara parsial terhadap minat muzaki membayar zakat di Kota Purwokerto. 5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan pengetahuan secara parsial terhadap minat muzaki membayar zakat di Purwokerto. Manfaat atau kegunaan penelitian. Adapun hasil dari penelitian secara umum dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas dan khususnya kepada 1. Bagi akademis, dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembaca dan penulis mengenai strategi yang diterapkan untuk meningkatkan minat muzaki membayar zakat, serta dapat menjadi referensi atau literatur bagi peneliti selanjutnya dengan sudut tema yang sejenis. 2. Bagi lembaga amil zakat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga amil zakat untuk meningkatkan minat muzaki dalam membayar zakat. Bab 2. Tinjauan pustaka. Landasan teori. 1. Minat membayar zakat. Minat adalah suatu keadaan di mana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. 2. Lembaga amil zakat. Zakat adalah bagian dari kewajiban Islam yang telah disepakati dan diakui oleh umat Islam dan telah sangat masyhur sehingga menjadi bagian dari fondasi-fondasi Islam. 3. Tingkat pendapatan. Mengemukakan bahwa pendapatan ialah suatu kompensasi yang diperoleh atau didapatkan melalui berbagai aktivitas pekerjaan yang sesuai syariah oleh seorang dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, religiusitas menjelaskan bahwa religiusitas perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir, dan perilaku seorang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga.
Akuntabilitas. Mengemukakan konsep akuntabilitas merupakan turunan dari trilogi yang berarti bahwa Allah ialah tujuan utama dalam melaksanakan pertanggungjawaban yang merupakan prinsipal tertinggi sebagai pemberi amanah, kemudian manusia dan alam. Yang keenam, kualitas pelayanan. Menurut Ciptono, kualitas pelayanan atau jasa merupakan suatu cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen serta harapan konsumen dapat dipenuhi dengan ketentuan penyampaian. Hasil penelitian terdahulu itu ada 10. Hasilnya tingkat penularan Salamati Mutafitria. Hasilnya tingkat pendapatan berpengaruh signifikan, religius berpengaruh signifikan terhadap minat mustaki membayar zakat. Yang kedua ada Asi Adholai Yazid. Hasilnya religiusitas berpengaruh signifikan, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan. Yang ketiga Eka Destianto Ferry Setiawan. Hasilnya tingkat pendapatan berpengaruh signifikan, religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat mustaki membayar zakat. Yang keempat Ferry Setiawan, religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat mustaki membayar zakat. Yang kelima Hanifah Nuraini M. Rashid Ridho, religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat mustaki membayar zakat. Kualitas pelayan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mustaki membayar zakat. Yang keenam, Mukhlis Muhammad Zulfani. Hasilnya tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mustaki membayar zakat. Eka Satrio Dodi Siswanto, tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat mustaki membayar zakat. Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat mustaki membayar zakat. Yang ke-8, Indri Aningsih. Hasilnya tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat. Yang ke-9, Prabowo Yudo Jayanto dan Siti Munawaroh. Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap interest in paying zakat. Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan. Yang ke-10, Quran Ayuniyah. Hasilnya kualitas pelayanan berpengaruh signifikan. Ada rangkaian kerangka pemikiran. Yang pertama, X1 tingkat pendapatan, X2 religiusitas, X3 akuntabilitas, X4 kualitas pelayanan, X5 pengetahuan terhadap minat mustaki membayar zakat. Hipotesis pemikiran. H1. Tingkat pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap minat mustaki membayar zakat. H2. Religiusitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat mustaki membayar zakat. H3. Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap minat mustaki membayar zakat. H4. Kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap minat mustaki membayar zakat. H5. Pengetahuan berpengaruh secara signifikan terhadap minat mustaki membayar zakat. Bab 3. Metode penelitian. A. Penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis, dan bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. B. Populasi dan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk peneliti ini adalah post-sampling, yaitu penulis menggunakan pertimbangan tertentu dengan cara sengaja dalam memilih anggota populasi yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan penulis. Jenis sumber data dan teknik pengumpulan data. Jenis penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh dari responden melalui kuesioner dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian. Setiap informasi yang telah didapatkan dari responden serta memberikan batasan kepada jawaban alternatif yang telah disediakan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pembagian sebanyak 100 kuesioner yang akan dibagikan secara acak kepada mustaki di Lazismu Cabang Purwokerto. D. Variabel penelitian. Variabel pada dasarnya adalah suatu kualitas yang diteliti dan dipelajari oleh peneliti dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Penelitian ini terdiri 5 variabel bebas. 1. Variabel bebas. Variabel bebas disebut juga variabel independen, merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel independen terikat. Variabel bebas pada penelitian ini terdiri dari 5 variabel yang diduga mempengaruhi variabel terikat, yaitu pendapatan, religiusitas, akuntabilitas, kualitas pelayanan, pengetahuan. Variabel terikat biasanya disebut juga dengan variabel dependen, merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah terhadap minat mustaki membayar zakat di Baitulmal Kota Purwokerto. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional variabel adalah faktor
Definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional variabel adalah faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu dengan cara merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai lembaga zakat secara umum. 1. Uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan-pertanyaan. 2. Uji reliabilitas. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 3. Uji asumsi klasik. A. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel mengganggu atau residual memiliki distribusi normal. B. Multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. C. Uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 4. Uji hipotesis. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. A. Uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi R2 pada intinya mengukur jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. B. Uji simultan. Uji F. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji parsial. Uji T. Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.